Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga sehat walafiat ya anak-anak. Hari ini materi kita adalah belajar akidah akhlak kelas 4. Materinya sifat-sifat bagi nabi dan rasul. Nah, anak-anak, minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Yaitu beriman kepada nabi dan rasul. Sekarang kita belajar tentang materi sifat-sifat bagi nabi dan rasul. Nah, di sini anak-anak ada pita konsep tentang sifat wajib rasul. Kalau sifat wajib bagi rasul, yang pertama ada siddiq, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat patanah. Kemudian sifat mustahil bagi rasul yaitu yang pertama kizib, yang kedua khianat, yang ketiga kitman, yang keempat biladah. Kemudian ada lagi jaiz. Jaiz itu al-a'radul basyariyah. Kemudian anak-anak, di sini ada sifat wajib bagi rasul. Sifat wajib bagi rasul ada 4. Yang pertama as-siddiq, yaitu benar. Yang kedua amanah, yaitu jujur. Yang ketiga tabligh, yaitu menyampaikan. Yang keempat patonah, yang artinya bijaksana. Nah, anak-anak, siapa yang tahu tentang arti siddiq? Siddiq artinya jujur atau berkata benar. Seorang rasul tidak pernah berbohong. Contohnya adalah para rasul tidak pernah mengurangi atau menambah wahyu yang diterimanya untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, kalau di sini anak-anak, kita sehari-hari mengamalkan siddiq. Ketika kita berteman, kita juga harus jujur ya anak-anak. Nah, yang kedua amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Rasul memegang teguh kepercayaan yang diberikan Allah kepadanya. Apapun yang diucapkan rasul adalah suatu kebenaran sehingga dapat dipercaya. Kalau kita di rumah anak-anak, amanah dari orang tua apa? Misalnya kita diberi kepercayaan apa? Memelihara adik. Nah, tentunya kita harus memegang amanah orang tua ya, memelihara adik ya, supaya tidak jatuh atau apa, supaya tidak menimbulkan ya rasa sakit ya, yang dipercayakan orang tua untuk kita ya, memelihara adik. Kemudian yang ketiga tabligh. Nah, tabligh artinya menyampaikan segala firman Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan kepada manusia akan disampaikan oleh rasul. Apapun bahaya atau ancaman yang akan datang kepada mereka. Nah, mereka sabar dalam menyampaikan apapun yang difirmankan Allah kepada rasul, karena rasul adalah utusan Allah. Berupa apapun ancamannya, mereka hadapi dengan sabar dan tabah. Yang keempat patonah. Apa itu anak-anak? Artinya patonah? Di sini patonah artinya cerdas, pandai, dan bijaksana. Contohnya adalah para rasul mampu menjelaskan firman-firman Allah kepada umatnya. Kemudian ada lagi sifat mustahil bagi rasul, yaitu tadi kizib artinya dusta, khianat artinya berkhianat ya, mungkir ya jar kita. Yang ketiga kitman artinya menyembunyikan. Yang keempat baladah artinya bodoh. Ini adalah lawan
bagi sifat wajib rasul. Ya, siapa yang memiliki sifat mustahil ini? Yaitu manusia ya, yang bukan rasul ya. Kemudian kizib. Nah, siapa tahu anak arti kizib tadi? Kizib artinya bohong. Jar kita dusta. Sifat ini tidak mungkin dimiliki oleh nabi dan rasul sebab mereka selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kizib adalah lawan dari siddiq. Kalau nabi tadi memiliki sifat siddiq, yaitu selalu jujur karena beliau terpelihara dari sifat dusta. Yang kedua, khianat. Apa itu anak-anak artinya khianat? Khianat adalah tidak dapat dipercaya. Mustahil para nabi dan rasul memiliki sifat khianat karena mereka adalah orang-orang yang terpelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Khianat adalah lawan dari sifat amanah. Ya, anak-anak jangan hendak berbuat khianat. Sekali berkhianat, perbuatan kita tidak akan dipercaya oleh orang yang terdekat pada kita ya. Hendaklah bersifat amanah. Bersifat amanah kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tanamkan ya anak-anak sifat amanah dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa mencontoh sifat dari sifat nabi. Jangan hendak berkhianat. Sekali berkhianat orang tidak percayalah lagi yang akan datang. Kemudian yang ketiga, kitman. Nah, siapa tahu arti kitman? Kitman artinya menyembunyikan wahyu. Nabi dan Rasul adalah manusia pilihan sebagai penyampai risalah kepada umat manusia, sehingga sangat tidak mungkin bersifat kitman. Kitman merupakan lawan dari sifat tabligh. Ya, Nabi selalu menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah, tidak pernah menyembunyikan apa yang diwahyukan. Kalau manusia biasa bisa berbuat kitman. Ya, anak-anak mudahan kita terhindar dari perbuatan kitman. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari ada yang memberikan pesan kepada kita untuk menyampaikan kepada yang lain, maka kita harus sampaikan. Jangan kitman atau disembunyikan. Yang keempat, baladah. Apa itu berladah? Baladah artinya bodoh. Para nabi dan rasul adalah manusia pintar sebagai penyampai agamanya. Maka mustahil nabi dan rasul bersifat baladah. Sifat ini merupakan lawan dari sifat fatanah. Baladah ini artinya tadi bodoh. Nah, anak-anak, supaya jangan bodoh maka hendaklah kita belajar. Anak-anak sering misalnya belajar di rumah ya. Di rumah anak-anak waktunya lebih banyak daripada di sekolah. Berarti gunakanlah waktu di rumah kalian untuk belajar ya. Kemudian ya di sekolah jangan sering-seringlah membolos ya, karena dari kecil inilah kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Laksana apa anak-anak kalau kita belajar dari kecil? Ya, belajar dari kecil adalah seperti kita melukis di atas batu. Kalau kita belajar sudah dewasa, ya laksana kita melukis di atas air. Kalau kita menulis di atas batu masih membekas ya. Kalau sudah dewasa belajar, ya seperti tadi melukis di atas air. Nah, ketika kita menulis di air, kemudian jadi satu lagi tulisannya yang tidak bisa membekas. Maka anak-anak gunakanlah waktu kalian
dari kecil ini ya dengan baik, sehingga di waktu tua kita tidak akan menyesal. Sesal tiada guna bagi kita lagi. Kemudian ada sifat jaiz bagi Rasul. Apa itu anak-anak sifat jaiz bagi Rasul? Nah, Nabi memiliki sifat jaiz sebagaimana biasa yang dilakukan oleh manusia biasa, yang bahasa Arabnya aradul basariyah, yang artinya bersifat dan berperilaku sebagaimana kebiasaan manusia pada umumnya, seperti makan, minum, ya, letih, tidur, dan sebagainya. Sama anak-anak ya, mempunyai sifat seperti kita, ada rasa lelah, ada gembira, ada sedih, makan, minum, dan lain-lain. Nah, anak-anak, di sini Ibu beri kesimpulan bahwa kita seorang muslim hendaklah apa yang disampaikan tadi, kita beri kesimpulannya, yaitu kita wajib mengimani sifat-sifat Nabi dan Rasul. Sifat-sifat Nabi dan Rasul, sifat-sifat di sini ada sifat yang wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz. Kita bisa membedakannya mana sifat yang wajib, mana yang mustahil, dan mana yang jaiz. Nah, demikianlah anak-anak. Semoga ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Kita ucapkan, akhiri dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.